Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian bisa melakukan presensi di tautan yang sudah saya kirimkan di grup kelas. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting dalam dunia komunikasi, yaitu teks eksposisi. Apakah kalian tahu perbedaan tentang opini dan juga fakta? Lantas, apa jadinya jika keduanya disatukan? Apakah kalian pernah membaca artikel opini di koran maupun media digital? Atau mendengar seseorang menyampaikan pendapatnya secara logis dan juga sistematis? Nah, itu merupakan contoh dari teks eksposisi. Tapi, sebenarnya apa sih teks eksposisi itu? Yuk kita cari tahu jawabannya bersama. Jangan lupa siapkan buku catatan kalian ya. Pada materi teks eksposisi yang akan kita pelajari kali ini, kita akan mempelajari banyak hal. Totalnya ada 6 poin. Yang pertama ada pengertian teks eksposisi, yang kedua ada ciri-ciri dari teks eksposisi, yang ketiga ada tujuan dari teks eksposisi, yang keempat ada pola pengembangan dari teks eksposisi, yang kelima ada struktur teks eksposisi, dan yang terakhir tentu saja ada contoh dari teks eksposisi. Di awal video kita sudah mempertanyakan tentang apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi merupakan salah satu jenis teks yang berisikan informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai pendapat atau argumen dari penulisnya. Misalnya, contoh, saya ingin menyampaikan argumen seputar kesehatan tubuh. Selain menyampaikan argumen atau opini yang saya miliki tentang dunia kesehatan, terkhusus kesehatan tubuh, saya juga harus mencantumkan informasi dan juga pengetahuan seputar kesehatan dalam teks eksposisi yang saya buat. Di dalam teks eksposisi yang saya buat tersebut, tentu saja harus memuat fakta tentang kesehatan. Karena itu, termasuk ke dalam tujuan dari teks eksposisi, yaitu menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan yang dimiliki penulis berbasiskan dengan fakta. Nah, fakta di dalam teks eksposisi ini punya fungsi, yaitu menambah wawasan atau pandangan pembaca terhadap suatu hal. Contohnya, ketika saya menyampaikan argumen tentang kesehatan tubuh, saya harus memaparkan fakta bahwa tubuh yang sehat didapatkan dari pola makan yang baik, olahraga yang teratur, dan juga pola tidur yang cukup. Tidak boleh jika kita menyampaikan informasi palsu atau informasi hoaks di dalam teks eksposisi yang kita buat. Karena itu, menyalahi kriteria atau aturan dari teks eksposisi. Apa tadi tujuan dari teks eksposisi? Yaitu menambah wawasan atau pandangan pembaca terhadap suatu hal. Jadi, kita harus menyampaikan informasi berupa fakta, bukan informasi palsu ya. Teks eksposisi mempunyai 2 ciri-ciri. Yang pertama ada memiliki gagasan dan yang kedua ada mengandung fakta. Gagasan di sini bisa diartikan sebagai ide atau pendapat yang dimiliki oleh penulis, sedangkan fakta berisi tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Kalau di argumen saya tadi, argumennya tentu saja tentang kesehatan tubuh, sedangkan faktanya saya mengaitkan dengan kondisi di kenyataan tentang bahwa tubuh yang sehat didapatkan dari aktivitas yang sehat dari kita. Di dalam ciri-ciri memiliki gagasan dalam teks eksposisi, berisikan pernyataan berupa penilaian, komentar, dan saran penulis terkait topik yang sedang dibahas. Bisa saja saya menyampaikan penilaian atau komentar saya tentang pola makan orang-orang zaman sekarang yang sering sekali mengonsumsi makanan cepat saji atau junk food. Bahkan, restoran cepat saji saja sangat banyak di lingkungan kita. Iya bukan?
Selain itu, di dalam gagasan ini juga terdapat bujukan atau dorongan untuk mengajak pembaca menanggapi permasalahan yang sedang dibahas. Contohnya, kalau kita terlalu banyak mengonsumsi makanan yang tidak sehat, terlalu banyak begadang dan tidak pernah berolahraga, itu akan berimbas tidak baik kepada tubuh kita. Nah, bagaimana cara mengatasi hal itu? Saya bisa mengajak atau membujuk para pembaca dengan berolahraga secara ringan terlebih dahulu. Misalnya di sekitar tempat tinggal kita ini terdapat lokasi yang cukup menyenangkan, cukup asik untuk dipakai sebagai tempat olahraga. Bisa saja kalian berolahraga di taman ataupun di gelanggang olahraga yang berisi banyak sekali orang-orang yang berolahraga di sana. Barangkali ketika kalian melihat orang-orang berolahraga, kalian jadi tertarik untuk ikut olahraga. Nah, itu salah satu cara untuk membujuk dan juga mendorong para pembaca untuk mengatasi masalah malas berolahraga yang akan berimbas pada kesehatan tubuh kita. Kemudian, untuk permasalahan orang-orang yang enggan atau kurang aware, kurang peduli tentang makanan-makanan yang sehat, bisa kita atasi dengan sedikit demi sedikit mengubah pola makan kita. Dari yang full karbohidrat misalnya, bisa kita ubah dengan setengah karbohidrat dan setengah protein atau setengah sayur. Perubahan sedikit demi sedikit yang kita alami, niscaya akan membawa kebaikan untuk kita. Ciri yang kedua yaitu mengandung fakta. Fakta dalam teks eksposisi ini berisi atau berupa kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tidak hanya kejadian atau peristiwa saja, tetapi contoh dari kehidupan nyata. Fakta di sini juga berfungsi untuk memperkuat gagasan agar lebih meyakinkan pembaca. Data di sini tidak hanya diperoleh dari apa yang kita dengar dan kita lihat saja, tetapi bisa juga berupa data statistik. Teks eksposisi memiliki pola pengembangan. Pola pengembangan tersebut jumlahnya ada 4. Yang pertama, ada pola dari umum ke khusus atau bisa disebut sebagai paragraf deduktif. Apa sih paragraf deduktif itu? Paragraf deduktif adalah ide pokok yang terletak di awal paragraf, diikuti beberapa kalimat penjelas setelahnya. Yang kedua, ada pola khusus ke umum atau bisa disebut sebagai paragraf induktif. Apa sih paragraf induktif itu? Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan beberapa kalimat penjelas lalu ditutup oleh simpulan yang menjadi ide pokok ataupun inti dari suatu paragraf. Yang ketiga, ada pola ilustrasi. Apa sih pola ilustrasi itu? Pola ilustrasi adalah gagasan atau ide pokok yang disampaikan penulis dengan dilengkapi ilustrasi sebagai pendukung. Ilustrasi di sini bisa berupa fakta yang ada di sekitar kita, bisa berupa data statistik, bisa berupa gambar, maupun lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pola pengembangan perbandingan. Apa sih pola perbandingan itu? Pola perbandingan ini, penulis akan membandingkan gagasan atau ide yang disampaikan dengan benda, keadaan, atau hal-hal yang memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk tema atau topik kesehatan tubuh tadi, saya sebagai penulis bisa membandingkan antara kehidupan orang yang berpola sehat dan juga kehidupan orang yang berpola tidak sehat. Pola tidak sehat seperti apa? Pola sehat seperti apa? Pola sehat yang didapat dari makanan yang sehat, makanan 4 sehat 5 sempurna, olahraga rutin dan tidur yang cukup, dan pola yang tidak sehat didapat dari makan makanan cepat saji atau instan, tidak sering berolahraga, dan sering begadang. Itu adalah 2 perbandingan yang dapat saya gunakan dalam pola pengembangan teks eksposisi. Teks eksposisi ini memiliki 3 struktur utama. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada rangkaian argumen, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Dari ketiganya isinya apa aja? Yang pertama, tesis itu berisikan tentang pengenalan isu,
pengenalan masalah, atau pernyataan umum penulis tentang topik yang akan dibahas. Kemudian, pada struktur teks eksposisi rangkaian argumen berisikan pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas tesis. Pada rangkaian argumen ini juga disampaikan terkait fakta-fakta untuk memperkuat argumen kita sebagai penulis. Dan yang terakhir, ada struktur teks eksposisi penegasan ulang. Penegasan ulang di sini berisikan tentang pernyataan ringkas atau kesimpulan terkait pendapat-pendapat penulis sebelumnya. Bisa berisi tanggapan dari artikel lain dengan topik yang serupa, kemudian kita simpulkan, maupun bisa juga tulisan yang kita tulis itu kita simpulkan. Itu sama disebut sebagai penegasan ulang. Berikut saya sajikan contoh teks eksposisi dengan judul Manajemen Pengelolaan Sampah. Pada paragraf pertama, disajikan tesis yang berisi pengenalan isu, masalah, atau pernyataan umum tentang topik yang dibahas. Topik yang dibahas ini adalah pengelolaan sampah. Yang kedua ada rangkaian argumen. Ingat, apa tadi isi dari rangkaian argumen? Rangkaian argumen berisi pendapat atau argumen penulis sebagai penjelas tesis. Perlu diingat juga kalau di rangkaian argumen ini juga disampaikan fakta-fakta yang memperkuat argumen. Dan yang terakhir ada penegasan ulang. Ingat apa saja yang ada dalam penegasan ulang? Betul sekali, berisi pernyataan ringkas atau kesimpulan terkait pendapat yang kita bahas sebelumnya. Nah, untuk contoh-contoh teks eksposisi yang lain dapat kalian akses di internet maupun di buku pelajaran yang kalian miliki. Tidak terbatas pada buku pelajaran yang diberikan sekolah saja ya. Kalian bisa cari di media cetak juga, ataupun di majalah mungkin. Nah, setelah kita cari tahu tentang apa itu teks eksposisi, kalian bisa mengerjakan tugas secara mandiri maupun secara kelompok untuk membuat teks eksposisi. Kriteria penugasan sudah saya cantumkan di tautan Google Classroom. Semangat mengerjakan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.